Senang bertemu lagi dengan saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kali ini kita mau bicara secara utama mengenai proses transformasi. Nah, sebagaimana saya katakan di dalam video sebelumnya, semua gereja, sebenarnya semua kita secara pribadi pun perlu transformasi. Transformasi berarti bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, berarti kita sedang menuju ke kematian. Tim KPR2 yang dimulai oleh pendeta Alton Garrison sama teman-temannya di Amerika Serikat telah membentuk proses ini untuk membantu gereja-gereja menemukan dan membedakan masalah-masalah dan mengembangkan gereja-gereja berdasarkan kekuatannya dan untuk kita belajar dari masa lalu dan memandang ke masa depan. Sekali lagi, proses transformasi bukan hanya untuk gereja yang sedang bermasalah atau gereja yang sedang mandek. Proses transformasi sebenarnya diperlukan untuk semua kita. Semua kita. Proses ini biasanya diperlukan 1 tahun, di mana gembala dan tim visinya akan melihat, menilai, dan mendengar dari Allah kemana gereja itu harus bergerak supaya bisa betul-betul menanggapi masa depan dengan yang benar. Nah, di dalam masa waktu ini, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, terdapat dasar teologi yang kuat untuk perubahan. Kita harus berubah. Keadaan dunia pada saat kapanpun tidak pernah sama persis seperti kehendak Allah yang paling utama. Selalu, menurut Lovett Weems, selalu ada nada belum selesai. Selalu ada, Allah selalu menarik kita memasuki masa depan yang jauh beda dari keadaan yang ada sekarang. Jadi saudara, transformasi adalah prinsip Alkitabiah. Transformasi adalah sesuatu yang itu berada di dalam firman Tuhan. Saya baca dari halaman 4 di dalam diktat saudara. Transformasi jemaat merupakan proses perubahan yang terjadi melalui penyesuaian perilaku, tujuan, hubungan, struktur, teknologi, kecakapan, dan atau penataan sistem sebagai respon terhadap satu masalah internal atau eksternal yang menyebabkan gereja menilai keadaan saat ini dan arah masa depan dalam terang potensi kerajaan Allah. Jadi saudara, sebagaimana saya katakan, transformasi adalah prinsip Alkitabiah. Di dalam Alkitab, kita bisa membaca berulang-ulang, dan dari diktat saya membaca yang ayat-ayat yang tidak ada di layar. Saya membaca dari 2 Korintus, ini di dalam halaman 4 dalam catatan saudara, 2 Korintus. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka perhatikan kata-kata ini dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Dan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ini merupakan satu ayat hafalan. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudaraku, berubah itu adalah proses Alkitabiah. Orang yang tidak berubah adalah orang yang akan mati. Hal kedua yang kita mau menekankan hari ini adalah bahwa transformasi adalah
hasil karya pemberdayaan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Saudara, berubah itu tidak gampang. Sebenarnya, berubah atas kekuatan kita sendiri boleh dikatakan, ya bukan mustahil, tapi sangat sulit. Kita memerlukan pertolongan dari Roh Kudus. Di dalam 2 Tesalonika, pasal yang kedua, ayat yang ke-13, saya membaca ini di halaman 5 di dalam diktat saudara. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, firman Allah Yesus berbicara mengenai penghibur. Dan dia mengatakan bahwa apabila penghibur yaitu Roh Kudus datang, ia yang akan membimbing kita, mengajar kita, mengingatkan kita supaya kita diberdayakan oleh Roh Kudus untuk berubah. Di dalam Galatia pasal 5 tercatat pasal 5 ayat 22 dan ini juga di dalam diktat saudara halaman yang kelima. Firman Allah mengatakan ini buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemakmuran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tiada hukum yang menantang hal-hal itu. Apa maksudnya dari Paulus menyebut ini adalah buah roh? Buah adalah sesuatu yang terjadi karena di dalam pohon, di dalam akar, di dalam batang itu ada satu daya yang mengembangkan sehingga keluar buah di ranting-ranting. Kita diberdayakan oleh Roh Kudus supaya kita dan gereja dan pelayanan kita bisa berubah. Saudara, walaupun kita sering di dalam KPR 2, sering kita bicara mengenai proses dan mengenai kegiatan dan mengenai teknik dan strategi dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali lupa, tanpa pertolongan Roh Kudus, semua ini tidak bisa. Jadi kepada tim visi, kepada gembala, saya menghimbau, basuh, siram, segala kegiatan transformasi itu disiram, diurapi, dibasuh, dimandi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan menyerah kepada Dia. Hal ketiga yang kita melihat mengenai transformasi adalah bahwa transformasi itu adalah mungkin. Kalau kita melihat di dalam di KPR 2, terdapat satu keyakinan terhadap potensi, saya baca dari halaman 5, akan terjadinya transformasi jemaat, yaitu bahwa tahun-tahun terbaik bagi gereja Anda masih ada di depan. Masih ada terbentang luas di depan. Seringkali kita percaya terhadap mujizat, janji-janji Allah, tapi kadang-kala kita pikir, itu buat orang lain, itu buat gereja besar. Saudara, tidak. Itu bukan untuk gereja di tempat lain, itu bukan gereja di benua lain, itu buat saudara punya gereja. Dan saya mau baca dari firman Allah, Matius pasal 21, ayat 22, firman Allah, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dapatkah kita percaya hal ini? Dapatkah kita terima bahwa gereja kita bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun mungkin saudara menganggap sudah mandak, sudah sulit, orangnya tidak ada mengingat, tidak ada uang, tidak. Saudara, semua itu mungkin. Lukas pasal 1 ayat 37, saudara, saya harap ini menjadi ayat emas kita. Tetapi sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Jadi gereja saudara bisa berubah. Nah saudara, hal berikut mengenai transformasi adalah bahwa transformasi itu mulai di dalam hati. Di dalam hati siapa? Dalam hati gereja? Sebenarnya gereja itu boleh dikatakan tidak punya hati. Yang punya hati adalah apa?
orang-orang yang berada di dalam gereja itu. Jadi, saudara, kita harus yakin bahwa jikalau akan terjadi transformasi di dalam gereja kita, transformasi harus mulai di dalam diri kita masing-masing. Maksudnya, kita harus bersedia. Kita sendiri harus bersedia untuk berubah. Firman Allah mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, juga sekali lagi satu ayat yang biasa bagi kita. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, jikalau saudara mau melihat gereja itu berubah, saudara harus mengatakan, Tuhan, ubah saya. Saya bicara kepada gembala sidang. Nah, Tuhan sudah panggil Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan karunia untuk pelayanan. Tetapi Bapak Ibu, jangan puas di dalam keadaan di mana Bapak Ibu ada sekarang. Jangan mengatakan Tuhan sudah tolong saya pada masa lampau, sudah cukup. Saudara, itu adalah sesuatu yang sering terjadi, apalagi kalau kita sudah melayani cukup lama. Saudara, jangan sampai kita katakan, saya sudah sampai. Tidak. Saya tetap harus berubah. Dan hati saya yang harus berubah. Juga kepada anggota tim visi, saya himbau. Jangan proses ini menjadi hanya satu proses di mana kita menciptakan program kerja baru untuk gereja. Tidak. Kita sendiri akan berubah. Dan perubahan yang terjadi dalam diri kita itu akan menjadi energi. Itu yang akan menjadi daya yang akan tumpah keluar di dalam semua kegiatan yang dilakukan di dalam gereja kita. Saudara, transformasi itu adalah proses yang strategis. Nah, apa yang kami maksudkan dengan kata strategis? Strategis berarti terencana. Strategis berarti bahwa ini bukan sesuatu yang kita cuma duduk-duduk di bawah pohon kenari dan harap bahwa Tuhan akan merubah segala sesuatu. Nah, saudara, izinkan kami terus terang di sini. Izinkan kami terus terang. Kita orang Pentakosta, karena sangat berharap kepada gerakan kuasa Allah, dan saudara jangan salah mengerti, itu tidak salah. Kita sangat berharap kepada tindakan adikodrati Allah, sehingga kadang, dan saya harap tidak terjadi demikian di gereja Anda, tapi kadang terjadi kecenderungan bahwa kita berharap, kalau Roh Allah bekerja harusnya spontan. Maksudnya spontan harus terjadi dalam masa spontanitas, maksudnya terjadi begitu. Jadi dalam kebaktian sambil berdoa langsung, Ya, itu memang terjadi, saudara. Memang itu betul. Tetapi, saudara, Allah bekerja bukan hanya secara spontan, Allah bekerja melalui rencana. Kalau saudara baca kembali di dalam halaman 6, sekali lagi tertera di situ dari Kisah Para Rasul 13. Saya baca dari Kisah Para Rasul 13, firman Allah bunyi seperti ini. Memang kepada kamulah firman Allah harus diberikan lebih dahulu, tetapi kami menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepadamu. Aku
telah menuntun engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang itu ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Apa maksudnya saya membaca ayat ini? Maksudnya begini, semula gereja berpikir, oh cukup menginjili orang-orang Yahudi. Tetapi rupanya Paulus berkata, no, tidak bisa. Kami punya rencana. Kami harus juga pergi ke orang yang bukannya. Ya puji Tuhan, saya orang bukan Yahudi. Saya kira Anda juga orang yang bukan Yahudi. Saudara, kita harus terus berpikir, mengizinkan kuasa Allah bekerja di dalam hati kita untuk mendatangkan rencana-rencana yang berkenan kepada Allah. Proses yang akan kita hadapi di dalam seluruh KPR 2 adalah proses strategis. Mulai dalam retreat 2, kita akan mulai membuat rencana. Kita akan mulai dalam retreat 2, kita akan mulai memikirkan strategi. Hal berikut yang mau saya katakan mengenai transformasi adalah bahwa transformasi adalah suatu proses. Nah, maksudnya proses artinya apa? Proses berarti tidak terjadi di dalam seketika. Tidak terjadi di dalam sekaligus. Perlu waktu. Filipi pasal 1 ayat 6, halaman 6 di dalam catatan saudara, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai, ada permulaan, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, di sini di dalam Filipi pasal 1 cukup jelas. Anak Tuhan mulai dan harus bertumbuh. Transformasi dalam gereja juga mulai dan akan bertumbuh, akan. Jadi saudara, jangan kecewa kalau transformasi tidak terjadi dalam minggu pertama. Jangan kecewa kalau tidak terjadi setelah selesai KPR 2, karena ini memerlukan waktu. Dan saya mau tekan kepada saudara, jangan menganggap asal sudah ikut KPR 2, semua sudah beres, nanti otomatis terjadi. No, tidak saudara. Transformasi adalah strategis, berarti harus ada rencana. Transformasi adalah proses, berarti Anda harus mengerjakan terus. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 mengatakan, saya membaca, tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarnya kepadamu. Saudara, kita harus mulai proses ini menyadari kesadaran di mana kita berada sekarang. Puji Tuhan, mungkin gereja saudara sedang maju. Oh, saya bersyukur. Atau sebaliknya, mungkin gereja saudara sedang mandek. Well, tidak apa-apa. Mulai di mana saudara berada, memikirkan keadaan yang ada sekarang, mulai bergerak, jangan kecewa melalui proses, jangan kecewa melalui lamanya, karena kemungkinan besar, dan saya terang saja saudara, kemungkinan besar transformasi akan memerlukan 2 atau 3 tahun di dalam gereja Anda. Dan saudara tidak bisa, kita sudah ikut KPR 2, selesai ikut KPR 2, ya tidak jadi, ya sudahlah, kita pergi seminar lain. Nah saudara, ini bukan seminar, ini proses. Jadi jangan kecewa. Nah saudara, ada satu hal terakhir yang mau saya bicarakan, dan saudara kalau mau boleh melihat bahan ini berada di halaman 7 di dalam pegangan saudara, bicara sedikit mengenai budaya dalam gereja setempat. Nah saudara, di dalam membahas budaya ada 3 kata
yang kadang digunakan. Pertama, kata adalah gaya, yaitu cara yang kita berpikir, kepada substansi, yang apa yang dilakukan di depan umum, dan kepada bayangan. Nah, saya tidak mau panjang lebar di sini. Saya hanya mau menegaskan bahwa di dalam organisasi tertentu, saya harap tidak demikian di dalam gereja Anda, apa yang terjadi di hadapan umum beda dengan apa yang terjadi bila mana tidak ada orang yang melihat. Mungkin di hadapan umum semua, oh ya kita mau berubah ya, tetapi di belakang pintu, maksudnya pintu tertutup, orang sepertinya apa ini? Saudara, jaga dengan baik, transparan, jaga dengan baik keterbukaan, dan khususnya kepada gembala, saya mau menghimbau, ciptakan suatu budaya keterbukaan. Ciptakan suatu budaya di mana apa yang terjadi di belakang pintu tidak beda dengan apa yang terjadi di hadapan umum. Jadi saudara, saya mau menutup presentasi ini dengan mengingatkan kepada saudara. Tuhan memanggil kita untuk melihat di mana kita berada, untuk menilai keadaan kita yang ada sekarang, dan untuk tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Pertama-tama secara pribadi, saya mau berubah, tapi juga sebagai organisasi gereja, kita mau berubah. Kita mau terbuka, dan dengan pertolongan Tuhan, saya yakin semua bisa berubah. Saudaraku, mari kita melakukan transformasi.